Assalamualaikum, halo. Sebelum kita lanjut ke materi utama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Akbar. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Emputan Tular dan saat ini saya sedang membuat video untuk tugas UAS saya dengan mata kuliah Investigasi Reporting. Untuk tugasnya itu kita membuat sebuah video investigasi mengenai korupsi, dan di sini saya akan mengambil topik yang sedang hangat untuk saat ini, yaitu tentang kasus korupsi dalam mega proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Oke, sebelumnya saya mau bahas dulu tentang kasus beliau. Sebelum ke pembahasan topik utama kasus beliau ini, saya akan sedikit bukan memberikan jatuhnya ya, sedikit menceritakan mungkin biografi beliau. Bapak Gerald Plate ini beliau lulusan sarjana ekonomi. Beliau ini lahir pada tanggal 10 September 1956. Beliau adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak 2019 hingga 2013. Sebelum ia menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia selama 5 tahun dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pemilihan umum 2019. Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atmajaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada tahun 1980-an. Sejak 2013, beliau ini bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI, di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Pada masa berikutnya, dia dipindah ke Partai Nasdem, di mana ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Bapak Joni Gerald Plate beragama Katolik dan beliau sudah menikah dengan Ibu Mariana serta memiliki 3 orang anak. Pada tanggal 23 Oktober 2019, ia dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Kabinet Indonesia Maju. Sangat disayangkan dengan berita beliau saat ini, yaitu pada tanggal 17 Mei 2023, Bapak Joni Gerald Plate ditahan karena terlibat dalam kasus korupsi mega proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G, infrastruktur pendukung pada paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti-Kominfo tahun 2020 hingga 2023. Kerugian yang diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah. Bapak Joni Gerald Plate sendiri diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung pada 14 Februari tahun 2023 sebagai saksi. Lalu berlanjut hingga 15 Maret 2023. Terakhir itu pada tanggal 17 Mei 2023 juga kembali diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan. Bapak Joni Gerald Plate sendiri diperiksa selama 2 jam oleh 4 orang penyidik dari Kejagung. Fokus pemeriksaan yaitu keterlibatan Bapak Joni Gerald Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan pengguna anggaran dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung lainnya. Bapak Joni Gerald Plate sendiri didakwa terlibat kasus korupsi dalam proyek BTS 4G itu, serta Bapak Plate ini diadili bersama mantan Dirut Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti atau Kominfo anak Ahmad Latif dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia HUDEF UI Yohan Suryanto. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Bapak Joni Gerald Plate akan menjalani sidang putusan setelah kasus dugaan korupsi BTS Kominfo pada hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor. Dilansir SIPP-PN Jakarta, Senin tanggal 18 bulan 7 2003, sidang akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga sidang akan digelar di ruang Muhammad Hatta Ali. Hakim akan memutuskan atau menerima atau menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Bapak Joni dan tim pengacara. Selain Bapak Joni, terdakwa lainnya yakni mantan Dirut Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti
Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia atau Huda UI Yohan Sonarto juga akan menjalani sidang putusan di setelah hari ini. Bapak Johnny G. Plate ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini hingga menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah. Bapak Plate ini diadili dengan mantan Anang Ahmad Latif dan Bapak Yohan Sonarto. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana, Bapak Plate ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 27 bulan 6. Kasus ini disebut berawal pada tahun 2020. Saat itu Bapak Plate bertemu dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Batik-Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak di salah satu hotel dan lapangan golf untuk membahas proyek BTS 4G.